Tapi sebaliknya, bila 5 kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, saudara, apapun gagal. Jadi konsep ini bisa dipakai sama siapa aja, mau mukmin, non mukmin, orang Islam, non Islam, dia pakai konsep Nabi Muhammad, berhasil. Makanya saudara, orang-orang Barat itu banyak menerapkan pola hidup mereka dengan konsep Rasulullah, cuman udah dialihbahasakan, seolah-olah mereka yang menemukan. Pada saat terjadi perang salib, ribuan kitab yang dicuri dan dipelajari. Saat itu orang-orang sejarah yang paham bagaimana peristiwa di kala itu. Kita kembali, yang 5 itu bila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka menjadi sumber kegagalan karena tidak ada himmah. Nggak ada, hatinya padam saudara, nggak ada keinginan. Ada bahasa begini, ayam mati di dalam lumbung karena kelaparan. Ada nggak begitu? Ini ayam mati di mana? Di lumbung. Emang matinya? Telinya kempes. Tahu teli nggak? Telinya kempes. Jadi kagak ada beras sebutir-butir acan. Ngerti nggak acan? Hah? Sama sekali. Jadi beras 1 biji juga kagak ada pisan tuh di telinya ayam. Wah, mati kelaparan. Bisa jadi anak orang alim saudara bodoh, padahal dia kalau mengaji sama babanya. Itu namanya ayam mati di lumbung karena kelaparan. Anak kiai bodoh karena nggak ada himmah, nggak ada himmah. Itu kalau himmahnya muncul anak kiai, ilmu babanya diborong. Lu mau ngapain ngaji jauh-jauh, yang baba gua juga gudang, APB juga ada, gua ngaji BU baba gua gitu, karena nggak ada himmah. Makanya saudara, orang yang pertama tidak mendapat keberkahan ulama adalah anak dan istrinya. Saudara baca dalam kitab Tathbitul Fuad min kalami Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, orang yang pertama tidak mendapatkan keberkahan seorang alim adalah anak dan istrinya. Yang dapat justru orang lain. Kenapa saudara? Karena kebiasaan manusiawi seorang alim sering dilihat oleh anak istrinya. Kalau tidur ndakom, ngorok, ngiler, kentut, lagi diinjak-injak sama anaknya, brut gitu. Kata anak, Abi mah gila kali, tapi Abi gitu. Abi mah gila kali, tapi Abi tapi gila gitu. Jadi dia yang dilihat sisi basyariyah, sisi manusiawi. Tidak melihat bahwa ini orang alim, ini ayahnya. Tidak melihat bahwa kakeknya ini orang Masya Allah. Dia bukan ahli ilmu, dia bukan ahli ibadah. Jadi ini orang terhijab dengan basyariah nih anak. Udahan bininya mah. Memang kalau yang mandiin lakinya bininya kalau lagi sakit, seluruh tubuhnya dilihat. Akhirnya dia nganggap, ya laki gua mah biasa aja. Kata lu kiai di rumah mah bukan. Kata bininya, di rumah dicium-cium tangan, sampai di rumah mah, gua tahu semua. Kata bininya. Nah ini faktor ini yang menyebabkan kenapa keberkahan orang alim tidak turun kepada istrinya. Orang luar tidak lihat aib saudara. Orang tidak aib, oh ini Masya Allah, ini Masya Allah gitu.
cium tangannya segala macam gitu. Ini ada takzim, ini ada mahabbah. Itu yang menyebabkan turun keberkahan. Kalau seandainya anak dan istrinya dia takzim kepada ayah yang alim itu, maka anak dan istri orang yang pertama mendapatkan keberkahan dan ilmunya. Sebaliknya, makanya saudara Abu Dimyati mendidik anaknya dan mendidik istrinya. Kalau mau deketin Abu ya, jalannya harus pakai dengkul, ngesod. Saat beliau meninggal, saya hadir waktu itu, istrinya datang menghampiri jenazah beliau. Saat menghampiri, ngesod, dari jauh tuh udah ngesod. Oh, ini didikan rupanya. Anaknya nggak berani berjalan dengan telapak kakinya, walaupun itu jenazah, dia ngesod. Saya pikirin, kenapa ini orang sampai begini mendidik istri dan anaknya? Oh, rupanya agar tumbuh di dalam hati anak dan istrinya kebesaran Abu Dimyati sebagai suami dan sebagai ayahnya. Makanya ilmu turun semua ke anaknya. Makanya di Banten, saudara, yang menjadi pertanyaan para ulama-ulama Banten itu, kenapa Abu Dimyati seluruh anaknya hafal Al-Quran, dan kenapa seluruh anaknya jago kitab kuning? Itu Alfiyah Ibnu Malik, kalau dia sudah baca 10 menit hatam, 1000 bait 10 menit, kayak makan kacang, kelar. Kita sehari aja nggak hatam. Anak-anaknya begitu. Oh, rupanya ini ditanamkan takzim kepada ayahnya, yang bukan ayah pada umumnya. Ditanamkan takzim kepada suaminya, yang mana ini suami bukan suami pada umumnya. Dia bukan tukang ojek ente, dia bukan tukang soto, dia bukan tukang indomie, dia bukan tukang tipu, dia bukan tukang objek. Ini orang alim, mesti dilihat kau wahai istri, wahai anak. Ketika anak istrinya melihat itu, yang pertama turun keberkahan orang tua kepada anak, istri, dan orang-orang terdekat. Itu karena ada faktor al-hubbu wa ta'zimu. Setan itu, saudara, sangat licik dan luar biasa. Sabda Nabi Muhammad dia tahu, setan hadis Rasulullah dia tahu. Iktanim khamsan qabla khamsin, dia tahu. Malah ada lagunya kan, jaga 5 sebelum datangnya 5. Ada lagunya. Kak Roma kan yang nyanyi, Kak Roma. Oh, ini maksud saya bukan Kak Roma, dia mah orang baik, dia mah rajin sembahyang, rajin ibadah. Setan itu tahu hadis ini, maka dari itu 5 kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul oleh setan untuk menggagalkan manusia. Pertama, hidup sebelum mati dibikin gagal. Berikut konco-konconya yang bikin, konco-konco setan, misi yang sama, namun tokoh yang berbeda. Kalau setan nggak kelihatan, kadang-kadang teman, kadang-kadang tetangga, kadang-kadang alat komunikasi dan lain sebagainya. Kedua, dibikin gagal. Sehataka qabla syagamik. Di masa sehat dia diganggu habis, sampai pas sudah sakit baru ngomong, ya Allah, kalau dulu waktu sehat gua tekun ibadah, sekarang udah sakit-sakitan. Ya Allah, dulu waktu sehat kalau tekun ngaji, sekarang udah sakit-sakitan. Ya Allah, dulu waktu sehat kalau nurut sama laki, sekarang mau udah sakit-sakitan. Tuh tinggal nyesel, karena waktu sehatnya dia tidak memanfaatkan itu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu senggang dia kagak manfaatin. Ini setan kerjaan. Setan mah bahasa halus. Kalau mau diganti makan kita sebut namanya, begitu kan kagak enak ngomongnya, bener nggak? Setan plus konco-konconya.
Syababaka qabla haramik, masa muda sama setan. Ana hancurin masa muda ente. Ana kasih narkoba, ana kasih film porno, ana kasih makanan haram, ana kasih media, ana kasih ente passion supaya kelihatan modern, supaya kelihatan ente maju, supaya ente buka aurat. Wah, ini ditayangin iklan dan sebagainya, jadinya trendy, asyik dilihatnya. Hancur masa muda. Waginaka qabla fakrik, mumpung kaya hancurin. Ntar kalau udah susah mah nggak bisa senang-senang, hancur karena dia masa kayanya. Itu dihancurin lima-limanya. Kalau dihancurin tidak bisa juga, diteror. Anak hancurin pakai narkoba nggak bisa, masih rame aja masjid. Tahu? Anak hancurin pakai media nggak bisa juga, malah media dibuat dakwah, suwe kan gitu. Tahu nggak tuh? Anak hancurin pakai busana nggak bisa juga, tetap aja koko laku, malah kerudung malah laku. Bagaimana ini? Nggak bisa hancur juga, diteror, diintimidasi. Misinya satu, berhenti dalam agama. La ugwiyannahum ajma'in, kata syaitan, ya Rabbana, Anda janji aku sesatkan mereka semua. La ugwiyannahum ajma'in, jangan ada yang selamat illa ibadakal mukhlisin, kecuali hambamu yang tulus, itu susah diganggunya. Orang yang benar-benar teguh dia punya pendirian, tulus terhadap engkau, susah digodanya. Nah ini mukhlasin, makanya perlu ilmu. Orang yang tulus perlu ilmu, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Kita dengar banyak berita, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kiai diteror apa segala macam terlepas dari itu bersumber dari mana, faktor dan tujuannya apa, tapi kita harus mewaspada diri, harus banyak taqarrub, dekat kepada Allah Ta'ala. Bab ini terkait generasi yang akan datang, bukan hanya masa kita saja. Bila ini dipangkas masa sekarang, saudara, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang. Beruntusnya kelamaan, kalau beruntusnya bagus. Kalau nggak beruntus kan repot akhirnya. Maka kita harus membentengi diri. Yang punya Hizib Nasar, dawamkan. Yang punya Hizib Bahar, dawamkan. Yang punya Ratibul Haddad, lazimkan. Yang punya Ratibul Attas, lazimkan. Yang punya Dalailul Khairat, lazimkan. Biar keluarga selamat, biar jamaah selamat, biar agama selamat, biar agama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu, yang sudah ya bagus, yang belum saya mau kasih ijazah Ratibul Haddad dan Ratibul Attas. Mau nggak? Oh. Al-Fatihata ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabi azwaji hudriyatih, khususan Sayyidina Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Sayyidina Imam Qutbil Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai jamaah sekalian, laki maupun perempuan, ajaztukum Ratibul Haddad wa Ratibul Attas kama ajazani syaihi
Bilang qabil tuh. Pada Ratibul Haddad nanti ada bacaan la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Betul ya? Dan pada 50 kali. 50 kali. Dan pada Ratibul Attos la ilaha illallahnya sebanyak 40 kali. Pada saat membaca Ratibul Attos, la ilaha illallahnya dibaca 4 kali 1 napas. Setiap 4 kali 1 napas. La ilaha illallah hu diwasol ya. La ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah. Gitu. Saat baca Ratibul Attos. Dan pada saat baca Ratibul Haddad, membaca la ilaha illallah itu 2 kali 1 napas. Jadi berarti 25 kali napas. Begini bacanya, la ilaha illallahu la ilaha illallah la ilaha illallahu la ilaha illallah. 2 kali. Jadi Ratibul Attos 4 kali, 1 kali napas. Dan Ratibul Haddad la ilaha illallahnya 2 kali senapas, 2 kali senapas. Tapi diwasol, jangan begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan gitu. Begini. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah. Paham ya? Ratibul Haddad juga gitu. La ilaha illallahu la ilaha illallah. Napas. Tarik lagi. La ilaha illallahu la ilaha illallah. Paham itu? Kemudian pada saat membaca la ilaha illallah, pejamkan mata. Merem. Dan dengarkan kalimat itu yang kita baca seolah orang lain yang baca. Dengarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar kedengaran sama kuping. Jangan pelan begini. Itu maka kedengeran. Jasa. Kemudian sertakan di dalam hati la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan. Saat bilang ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ngikut, hati ngikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham gitu? Supaya apa? Supaya ini la ilaha illallah tertanam di dalam jiwa. Saat Al-Imam Ali Zainal Abidin berada di Mina saat melaksanakan haji, manusia banyak jutaan di Mina. Beliau ditandu, membawa tandu, beliau ditandu. Imam Ali Zainal Abidin ditandu. Cicitnya Rasulullah ditandu, saudara. Orang semua mengerumun meminta satu riwayat hadis yang ia terima dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dibuka itu tandu,
tandu itu dibuka. Ketika dibuka, saudara, keluar cahaya dari wajahnya. Pantesan ditutup. Rupa-rupanya ini wajah bercahaya, seperti cahaya datuknya. Bukan ganteng, bukan putih, keluar cahaya. Gitu. Maka beliau katakan, aku terima ini hadis dari ayahku, dari kakekku, dari datuku, Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Gal, la ilaha illallahu hasni, paman dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itulah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia akan selamat daripada adabku. Allah Ta'ala selamatkan. Itu paman dakhala hisni, siapa orang yang masuk ke dalam bentengku. Gimana masuknya? La ilaha illallah masukkan ke dalam diri kita. Saya pernah ketemu, saudara, dengan orang yang memandikan Habib Ali Kuitang. Saat dimana belum meninggal, beliau sakit. Ketika sakitnya orang pada datang. Ketika datang beliau duduk. Saat duduk beliau katakan, "Qulu jami'an la ilaha illallah." Orang semua bilang, la talqin, ditalkin orang. Setelah orang pulang, beliau berbaring dan berpulang ke rahmatullah. Jadi bukan dia yang ditalkin, orang ditalkin la ilaha illallah sebelum dia meninggalnya. Sudah orang pada datang nyelawat, dimandiin. Saat mandiin, saudara, ini orang yang mandiin ngobrol sama saya. Saya lihat dengan dua mata saya ini, saat saya memandikan Habib Ali Kuitang, keluar dari dadanya tulisan la ilaha illallah. Di sini nih ada tulisan, keluar dari dalam tuh la ilaha illallah, keluar. Oh, rupanya itu tertanam dalam la ilaha illallah sepanjang hayatnya, sehingga keluar saat dia dimandikan. Tu paman dakhala hisni amina min adabi. Itu hadis qudsi. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, dia selamat dari adabku. Maka saat membaca la ilaha illallah, dengarkan dengan telinga dan sertakan dengan hati. Mata pejam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Paham ya? Fa idza nasa asyabu ala taati alifaha wa sakana ilaiha. Apabila tumbuh seorang pemuda atas taat kepada Allah, maka dia akan senang dan terbiasa, suka dia. Wa taladdada biha, akan merasakan nikmat di kemudian hari. Wa da'abatula umrihi 'alaiha, dan terbiasa sepanjang umurnya atas ketaatan. Wa dzalika ghanamun 'azimun, itu adalah keuntungan besar. Wa ribhun jasimun, keberuntungan banyak. Wa ma idza taqa'asa anha wa da'a syababahu fi maladdatihil faniyah. Dan apabila seorang pemuda lambat berleha-leha dari ketaatan dan menyia-nyiakan masa mudanya di dalam kelezatan yang temporer sementara, wa syahwatil arimati, dan syahwatnya yang buruk, fa innahu ya'lafu ra'yaha wa yastahli sabaha, maka sungguhnya dia nanti merasakan asyik menuruti syahwat dan merasakan nikmat celakanya syahwat. Wa taksha qalbahu zulumatu wa tuhitul jahalatu wa tuhituhul jahalatu, dan akan menutupi hatinya oleh segala kegelapan. Dinasihatin susah, ditegur marah, dibilangin melotot, itu karena dari mudanya tidak terbiasa terdidik. Wa tuhituhul jahalatu, dan diliputi dia oleh segala macam banyak kebodohan. Sudah punya anak belum bisa salat tahajud, bisa jadi begitu. Sudah punya istri, sudah punya suami, tapi belum mengerti salat tasbih, tapi belum mengerti salat hajat, salat istikharah, belum mengerti bagaimana mandi yang benar.
membersihkan hadas yang benar, membersihkan najis yang benar. Nyuci masih dicampur popok sama sorban lakinya, tidak dipisah. Kenapa? Sebagai perempuan sejak mudanya tidak pernah dididik ayahnya untuk membiasakan taat dan hadir ke majelis ilmu. Fala yudriku qubha ma huwa atin, maka dia tidak mengerti buruk apa yang akan terjadi. Wala khasaratuhu bima qad faat, dan tidak mengerti rugi pada apa yang telah lewat. Wala yadhkurul ahwal al-jisama ba'dal mamat, dan tidak pernah mengingat huru-hara besar yang akan terjadi setelah mati. Hatta idza faja'ahul mautu qabla matabi, sehingga tatkala tiba-tiba datang kepada dia oleh kematian sebelum dia taubat, intabaha ala ghaflatih, baru kemudian dia sadar atas kelalaiannya di masa hidupnya. Wa faqa min sakratih, baru sadar daripada mabuk dengan dunianya. Wa ayana su'ama qaddamat yadahu, dia menyaksikan buruk siksa yang telah dilakukan olehnya. Wa uqbama farrata fi aulahu, dan akibat apa yang dia sudah teledor di waktu di dunianya. Summa yaumal hisabi tashtaddu bihil hasaratu, kemudian di hari hisab menjadi amat berat dengannya segala macam penyesalan dan kerugian. Wa yatamanna law ya'udu liyatadaraka ma qad fat, dan dia berharap jikalau dia bisa kembali ke dunia untuk melakukan apa yang sudah luput daripada amal-amal soleh. Walakin hayhata, namun mustahil, jauh tidak mungkin bisa kembali. Pama afdahaha khasaratan wa ma aswaha akibatan, maka alangkah beratnya penyesalan itu dan alangkah buruknya akibat tersebut. Wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun, tidaklah sekali-kali Allah menzalimi mereka, tetapi sesungguhnya adalah mereka itu menzalimi diri mereka masing-masing. Keempat, taqwallahi ta'ala wa thamaratuha, wallahu a'lam bishawab.